Hari ini kita akan review SI Figure Shinkocho Seiho Kamen Rider OS Tanjador Combo. Oke, akhirnya si OS Kamen Rider OS kembali merilis figur varian from-nya. Kali ini adalah Tanjador. Kemarin kita sudah nge-review Gata Kiriba, bener kan? Tapi saya ngelangkau, saya nggak nge-review yang Lata Torarnya karena memang belum nemu harga yang pas. Oke, dan ini kebetulan sekali saya pre-order. Ini pre-order dengan seller langganan saya, yaitu JK eShop atau CSJK eShop. Buat teman-teman yang pengen nge-pre-order ataupun pengen beli ready, bisa cek di Instagramnya CJK eShop, ataupun kalau pengen beli yang ready bisa cek di Tokopedia-nya JK eShop. Seharga 1.400.000, kayaknya 1.400.000 lebih lah, gitulah, kisaran segitu harganya, 1.400.000 atau 1.500.000. Oke, dan ini sudah ada di hadapan kita dan kita akan coba review dari packagingnya dulu. Oke, lanjut. Oke, seperti biasa di bagian bawah sini ada logo Bandai Spirit warna biru, logo Tamashii Nation, terus ada tulisan dari Kamen Rider Tanjador, Tamashii Nation Quality hologramnya, dan di sini ada tulisan desain by Tamashii Nation in Japan dan Bandai Spirit Made in China. Di sini ada tulisan terjemahan dari yang tadi sepertinya. Oke, di bagian atas ada desain dari Tanjadornya, ini keren sekali. Jadi ala-ala seperti biasa desainnya noise gini. Di sebelah samping ini tulisan dari Kamen Rider OS Tanjador Combo, Tanjador atau Tanjador Combo. Oke, di sini lumayan nimbul. Di sebelah sini juga sama. Di bagian bawah cuma ada tulisan SI Figure. Di begini juga sama. Nah, yang paling menarik itu di bagian belakangnya. Nah, belakang itu ada pose-pose keren dari Tanjadornya. Oke, di sini dapat sayapnya dan dapat juga capitannya. Kalau yang versi old itu kalau nggak salah, sayap dan ininya dia ada dua part dia. Jadi ada terpisah sama box yang utamanya yang reguler. Dia ada dapat box lagi yang deluxe-nya. Oke, karena saya nggak punya yang versi old, kita akan coba review yang versi Shinkocho Seiho-nya aja. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Seperti biasa kita dapat buku manualnya. Ini sangat penting karena ini yang bakalan kita baca. Karena banyak sekali part-part pengganti seperti bagian cakar, bagian sayapnya gimana masangnya ada di sini. Oke. Kita lihat figurnya. Oke, gila, ini partnya banyak sekali. Jadi sepertinya series dari Kamen Rider OS ini partnya lumayan banyak ya. Kayak kemarin si Gata Kiriba itu ada part kakinya. Ini dapat part sayap, terus part kaki ceker ayamnya. Belum lagi part yang ada di badan regulernya kayak gimana. Nih, oke, kita akan coba detail lebih dekatnya lagi. Oke, langsung saja. Oke, pertama kita dapat part tangan seperti ini. Nah, itu warnanya nice sih, catchy banget warnanya, warna-warna merah metalik gitu. Dan detail di bagian telapaknya ada beberapa ukiran seperti ini. Oke, nice. Jadi ini pose-pose ala-ala Tanjador yang dia baru berubah menjadi Tanjador, dia langsung pose kayak gini, ya kan? Tangannya yang ini. Berikutnya dapat part tangan sepertinya ini untuk memegang sesuatu, memegang mungkin si Taka Spinner tadi, bisa jadi. Dan itu detailnya keren, warna merah metalik tadi. Berikutnya dapat part tangan ini sepertinya buat megang medalnya deh. Tuh. Jadi medal tinggal dipasang di sini aja sih. Berikutnya dapat part tangan yang berbeda pasangannya. Yang satunya dia kayak memegang sesuatu. Ini mungkin buat megang senjata pedangnya bisa deh. Ini lebih kayak nunjuk sesuatu. Nih, atau buat ngupil ya. Oke, yang pertama kita dapat part efek dari Hisatsunya, yaitu Rider Kick dari Tanjador. Oke, yang scan the charge itu dapat dua. Ini buat dipasang di kakinya. Nanti kita akan coba pasangnya gimana. Dan kita lihat detailnya salah satunya aja ya. Oke, nah detailnya warna emas sama warna merahnya ini cakep ya. Warna merah metalik gini. Merah metalik. Oke, nice. Ini ada artikulasinya kayak gini. Oke, jadi tinggal nanti dimasukin aja bagian kakinya ke sini ya. Masukin gimana ya? Oke, nanti kita baca buku manualnya lah kayak gimana. Oke, tapi ini detailnya keren ya. Tuh. Keren kan? Dapat dua pula. Kayak taring gitu ya. Oke, ini keren. Oke, berikutnya dapat dua sayap. Nah, tinggal dilepas saja. Mulus banget nih sayap meraknya ya kan, Taka.
Takamar bukan sih. Condor mungkin itu. Nah, gila ini keren sih dua-duanya. Jadi ini tinggal masukin aja ke lubang sini. Sini ada lubang. Ya, ada lubang. Di sini ada colokan. Tinggal masukin ke bagian belakang punggungnya. Iyalah, punggung masa di bagian kepala. Oke, ini keren. Dapat dua, kiri dan kanan. Oke, detailnya tuh keren tuh. Nah, kayak gini aja sih, plastik polos bahannya. Dan ini bagian ujung-ujungnya lumayan sedikit ringkih ya. Ini kalau kebentur atau gimana bisa patah ini. Apalagi ini plastik banget loh. Ini bahan materialnya plastik, pure plastik. Oke, jadi hati-hati untuk bagian sayapnya, jangan sampai kalau kita moto sayapnya lalu dia jatuh. Oke, next. Berikutnya dapat medal yang berwarna abu-abu ini. Ini medal biasa atau medal gimana ya? Coba kita lihat lebih dekat lagi. Sebenarnya ini menggambarkan beberapa bentuk binatang. Ini yang saya tangkap kayak ada gambar hiu, terus ada gambar apa ini ya? Ini keren sih detailnya di belakangnya. Oh, di belakang polos gini aja, tapi kalau depannya ini keren nih. Ini medal apa teman-teman? Yang tahu bisa tinggalkan di kolom komentar. Soalnya ini ukirannya keren dan membentuk seperti binatang gitu. Oke, ini keren. Oke, berikutnya dapat Taja spinner. Ini detailnya keren tuh. Jadi warna-warna clear gini di bagian bawahnya. Bisa teman-teman lihat. Nah itu. Terus ini ada gimmicknya. Gimmicknya itu tinggal dibuka aja. Nah, oh, berarti medal yang warna abu-abu tadi dimasukin ke dalam sini. 6 kan pas jumlahnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, oh 7. Pas nih. Oke, keren. Jadi masukin sini baru dia jurus skinny charge-nya. Oke, terus bagian bolong ini tujuannya untuk masang skinny spannernya kayak gini. Jadi dicopot dulu bagian tangannya. Terus ini diklopin ke sini. Bentar. Ini tinggal diklop aja ke sini sih. Nah, bunyi. Baru setelah diginiin kita masukin tangannya. Bagusnya sih tangannya, memang tangan buat memegang sesuatu. Di sini saya pakai tangan ini aja lah. Oke, ini ada colokannya, tinggal dimasukin ke sini. Nah, detailnya keren nih. Cakep. Yes. Berikutnya yang selalu dapat adalah ini alat untuk handsennya, skinny charge. Oke, ini detailnya kayak gini aja. Ini tinggal dimasukin ke pinggangnya. Jadi semua figur jadi semua figur OS pasti dapat ini. Oke, berikutnya dapat pengganti punggung. Jadi ini untuk masukin sayapnya, punggungnya dilepas, diganti sama yang ini. Oke, berikutnya dapat medal dari Taka, Kujaku sama Kondom warna merah. Dan ini saya nggak bakalan ngelepas ini, saya biarin aja kayak gini karena si os punya saya itu udah pada hilang semua, padahal nggak pernah dikeluarin dari box. Oke, ini detailnya keren, berwarna merah itu, dan ada gambar dari 3 binatang tadi. Oke, cuma di sini kurang begitu kelihatan ya. Oke, ini nggak bakal saya lepas, dan saran saya jangan dilepas lah.
Oke, sekarang di hadapan kita sudah ada SI Figure Tanjador versi Shinkocho Seho. Nah, detailnya keren sekali teman-teman. Tuh, warna merahnya ini loh, warna merah yang metalik banget. Seperti Kuga versi Onodera. Warna merahnya sama kayak gitu, cuma ini perpaduan merah dan hitam. Ini keren sekali. Terus ada warna emas di bagian kakinya. Kita akan coba lihat detailnya dari bawah sampai ke atas, oke? Oke, pertama di bagian telapak kakinya ini sama seperti seri sebelumnya, yaitu ada bentuk dari beltnya, logo dari si OS-nya sih, 3 medal gitu. Terus di bagian kakinya yang keren ini ada kayak bulu emas, bulu berwarna emas. Ini keren sekali tuh. Warna emasnya ini berpadu sama warna merah metaliknya, jadi nyatu banget. Emasnya emas banget dia. Terus di sini ada bentuk seperti duri gitu di bagian kakinya. Ini kok lucu ya. Terus ini gelang loh ya. Ini tuh kayak gini modelnya. Jadi nggak solid, dia bisa lepas. Oke, kembali. Berikutnya di bagian lututnya. Nah, lututnya ini yang terkesan mewah. Ini jadi warna yang saya suka ini warna kayak gini sebenarnya. Cuman kalau warna merah masuk ke item reguler, apakah aman ya catnya? Kita lihat nanti. Oke, di sini ukirannya keren, presisi semua, dan seperti permata. Jadi ini seperti kalau teman-teman lihat, ini seperti muka Bima S. Bima S yang baru akan ditayangkan di RCTI. Oke, di sini ada detail yang sama seperti ini, figur-figur lainnya. Di bagian tangannya, nah tangannya itu detail dan scrubnya keren nih. Jadi ada lining berbentuk seperti merak gitu ya kan. Oke, jadi seperti ini bagian tengahnya merak. Sepertinya gitu ya, atau ponix atau gimana. Oke, terus di bagian ini ya, bagian bahunya tuh teman-teman lihat ini terkesan kayak apa sih, kayak rumah Minang gitu yang banyak ininya kan, kayak gini kan. Nih benar-benar kayak gini, keren. Jadi ada tema Indonesianya di sini, burung lagi kan, merepresentasikan burung Garuda. Wah, keren. Oke, di bagian belakang punggungnya saya rasa sama seperti OS dan form-form lainnya kayak gini. Untuk beltnya sepertinya sama juga, nggak ada yang berbeda beltnya. Di sini saya sengaja kosongin beltnya, saya nggak masukin medal, takutnya hilang. Iya, takutnya hilang. Oke, ini keren sekali sih detail di bagian ininya, benar-benar jelas. Tapi sayangnya saya nggak punya yang versi oldnya, jadi kita nggak bisa ngebandingin ya kan. Cuman yang saya kagumi itu bagian-bagian skrup yang kecil-kecil ini. Jadi ada aksen-aksen warna hitam gitu, berasa kayak benar-benar ini megah. Tapi ini adalah figur keluaran reguler, bukan keluaran limited edition. Oke, di bagian kepalanya, nah kepalanya ini yang kata orang itu mirip Bima. Bima ya kan. Oke, terus di leher juga ada detail seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat ini bagian mukanya yang ini seperti ada cat clearnya, ya kan. Terus jadi di depan mata visor ini itu ada cat lagi yang melindungi wajahnya, jadi kayak berupa kayak clear gitu nih. Tuh. Ini keren sih. Terus di sini ada ukiran kepala Garuda atau kepala burung pokoknya. Elang kayaknya. Ya, elang. Ini elang deh. Elang merak sama ini baunya apa? Kondor, burung kondor ya. Oke, ini keren. Oke, coba kita masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dari artikulasinya. Jujur ini saat saya pegang pertama kali ini berasa berbeda. Ini beda banget sama SIP yang pernah saya review sebelumnya. Oke, kenapa saya bilang beda? Kita akan coba nanti. Oke, pertama kita akan coba bagian kepalanya. Kita coba mainkan kepalanya. Oke, bisa berputar. Cuman iya itu bagian lehernya juga ngikut keputar. Nah, jadi bagian lehernya ini harus bener. Dia harus gimana nih? Harus seperti ini. Oke, jadi kepalanya seret banget sih. Kepalanya seret banget. Dan tuh kalau misalnya teman-teman mau posekan figur, perhatikan bagian lehernya, karena lehernya tuh ada ukiran seperti ini. Pastikan dia lurus agar pas dipoto itu nggak sumbang. Nah, kalau kayak gini masih nyambung, tapi kalau kita tengah, dia masih ke situ, itu agak miss di fotonya. Oke, untuk menunduk dia sampai sejauh ini sudah mentok dan ini lumayan jauh dia nunduknya. Terus untuk mendongak ke atas, oke, lumayan bagus. Ke samping dan ke kiri, oke, bagus. Nah, yang membedakannya adalah joinnya ini lembut sekali teman-teman. Nah, ini lembut sekali. Ini berbeda sama figur-figur yang pernah saya review sebelumnya. Ini lembut semua joinnya. Nih,
Enak sekali. Joinnya ini enak sekali loh. Enak sekali kalau diposein. Karena lembut. Saya nggak pernah dapat figur yang selembut ini loh. Selama ini saya review kalau nggak keras, dia loose. Ini benar-benar lembut sekali artikulasinya. Oke, terus nih diturunin juga enak. Nah, enak kan? Tuh. Terus ini juga bagian ini juga bisa berputar seperti itu. Oke, sekarang bagian pahanya bisa berputar, harusnya bisa berputar 360 derajat, cuman nyangkut di sini. Jadinya saya nggak berani. Oh, bentar, ini apa? Aduh, nih, teman-teman lihat nih. Ini ada kayak defek ya. Aduh, sayang banget, ini nggak ada. Ini ada. Aduh, selalu dapat. Tamashii quality control. Ya, itulah figur yang saya dapatkan sekarang. Aduh, sayang banget. Ada sedikit defek di sini. Ini bawaan pabrik, belum jatuh padahal ini figurnya. Baru direview langsung ketahuan ada kayak gininya. Aduh, mungkin kemarin Muteki, sekarang Tanjador. Oke, nice. Gitu terus Bandai, gitu terus. Oke, terus dia ke depan seperti ini bisa. Ke belakang sampai sini doang. Nekuk seperti ini bisa. Oke, dan ini lembut sekali bagian joinnya. Oke, di sini. Oke, ini yang jauh sekali nih, tuh. Dia bisa sampai sejauh ini nekuknya. Ini, tuh. Jauh sekali dia nekuknya. Oke, terus bagian ini, nah ini mentok sampai sini karena kalang oleh bagian ininya. Oke, ke samping dia lumayan jauh seperti ini. Oke, jadi artikulasi di bagian kakinya luas sekali. Oke, ini adalah perbandingan antara SAF OS sama Tanjadornya. Ini agak lumayan pendek. Baik dari segi tanduknya, dari segi bodinya juga udah kelihatan pendek banget yang OS-nya. Oke, nah di sini saya nggak bakalan membuat segmen bongkar-bongkar. Jadi kalau teman-teman pengen ngeliat saya ngebongkar si OS ini ke from variannya, bisa cek di video Gata Kiriba kemarin, itu saya bongkar-bongkar bener-bener. Dan kali ini saya nggak bakal bongkar, kita akan lanjut review dan kita coba lanjut masang sayap dan masang cakar kakinya kayak gimana. Oke, cara ngelepasnya ini gampang sekali. Jadi tinggal dicongkel bagian sini, cuman hati-hati karena ini takutnya kita congkel malah ngerusak catnya. Jadi hati-hati. Jangan pakai kuku. Nah, gampang sekali melepasnya. Kita pasang yang ini, yang ada lubangnya. Di sini saya nggak ngeklopin bener-bener ya. Nah, saya santai aja. Jadi biar ngelepasnya gampang. Oh, gila, ini masang sayapnya lumayan susah. Jadi kita masukin dulu ke bagian bodinya, baru kita tekan benar-benar kelopar itu sampai benar-benar bunyi krak gitu. Baru dia masuk kayak gini. Ini saya bingung lepasnya susah nggak sih nanti. Oke, jadi sebaiknya kalau teman-teman udah masang sayap, puasin aja lah buat moto-moto. Dan saya baru sadar kayaknya kebalik. Oh, bukan kebalik, tapi ya ini harusnya di atas ya kan. Ini harusnya di atas. Nah, harusnya seperti ini. Oke, ini baru keren. Oke, sayapnya besar benar. Oke, selanjutnya kita coba pasang bagian kakinya. Ini bakal susah apa sih? Oke, kita akan coba pasang bagian kakinya. Oke, berikutnya ini tinggal dicopot aja. Nah, kayak gini dia. Bagian kakinya kayak gini. Terus ini, bentar, ini yang mana kiri, mana yang kanan ya? Jangan sampai kebalik teman-teman. Oke, jadi yang mana nih? Nah, itu. Jadi kakinya dipasang seperti ini. Kakinya dipasang segini. Tuh ada gapnya, tinggal masukin aja ke lubangnya. Oke, jadinya kayak gini. Dan ini benar-benar seram sekali sih. Benar-benar agak sedikit seram saya. Terutama memasangnya agak susah. Karena ini tipis, ini juga tipis. Kalau kita tekan itu bahaya sebenarnya. Cuman ya ini effortnya lumayan sih ini. Sama kayak Muteki juga effortnya lumayan juga kalau kita mau mose atau mau moto doang. Itu ribet. Tapi ini untunglah saya nggak begitu suka dengan bentuk seperti ini. Saya lebih suka bentuk normalnya aja. Oke, jadi seperti ini cara masang yang bagian kakinya. Oke, kesimpulannya adalah ini figur keren dari segi detail, segi aksesoris dan segi
artikulasinya ini asik sekali karena ini artikulasinya bener-bener lembut sekali teman-teman. Padahal ini udah keren banget sih. Terus yang susah itu adalah bagian sayapnya. Jadi sayapnya tuh butuh effort yang lebih tinggi karena nyolokinnya tuh benar-benar harus maksa dia. Ini saya bingung nanti ngelepasnya kayak gimana. Oke, terus bagian kakinya juga lumayan agak sedikit seram karena ada kasus katanya patah, cuman itu ya mungkin dia terlalu kasar lah. Tapi ya, oke, ini figurnya keren sih. Ya, nilai dari saya 8/10 lah. Karena yang tadi saya bilang. Oke, jadi teman-teman yang berminat untuk figur ini langsung saja merapat. Ini kisaran harganya sekarang 1.600.000 atau 700 yang MISB masih segel. Yang BIP mungkin di bawah itu. Oke, jadi segitu dulu video review kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe channelnya dan langsung saja di follow Instagramnya di umam830. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.